Untuk kecamatan kita beri contoh di Lakip punyanya Kota Besar ya Bapak Ibu ya. Untuk Kota Besar ringkasan eksekutif kita lanjut di bab satu. Ini struktur organisasi. Oke, ini bab satu Lakip adalah ini. Penjelasan umum organisasi oke. Ini oke, struktur organisasi. Untuk struktur organisasi, bagusnya di sini dikasih perbuk pembentukan struktur organisasinya, Pak ya. Oke, ini kita sambil bikin berita acara ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ini nagari, tugas fungsi, camat, sekretaris camat, tugas fungsi karena satu lembar, oke. Isu strategis, identifikasi. Ini karena di Lakip ini kan dokumennya dokumen resmi. Kalau bisa penomorannya pakai nomor yang formal ya Bapak Ibu, kayak nomor satu, 2, 3, kayak gitu ya Bapak Ibu ya, penomoran menggunakan nomor yang baku. Kita lanjut interpretasi prioritas sasaran faktor berhasil penentu. Ah, ini sumbernya dimasukin ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada tabel, setiap tabel itu diberikan judul tabel dan diberikan sumbernya dari mana. Ini sumber ini dari mana? Apakah ini dari Renstra, dari Renja atau bagaimana ya Bapak Ibu ya? Setiap tabel. Lanjutnya SDM aparaturnya, staf fungsional. Ini masuk ke P3K paruh waktu juga ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Karin terlalu cepat bisa di stop atau ditanyakan dulu. Kita sambil paralel aja. Gadung, bangunan musola, meja kursi. Untuk sarana dan prasarana, ini masukkan sarana prasarana pendukung pelayanannya aja. Gak usah sarana prasarana sampai ke bawahnya kayak kipas angin duduk, genset oke, gerobak sorong nggak usah. Gerobak sorong kan toh dia nggak serta-merta langsung ke pelayanan publiknya kan ya. Habis itu meja atau kursi kalau meja atau kursi pelayanan mungkin oke, tapi kalau meja atau kursi dari pejabat mungkin enggak, lemari arsip oke, mesin fotokopi pokoknya. Untuk sarana dan prasarana ini sarana prasarana yang mendukung kepada pelayanan di kecamatan ya Bapak Ibu ya. Untuk anggaran DPA awal dan DPA perubahan sekitar oke, belanja operasional. Belanja modal, belanja barang dan jasa, oke. Jumlah tindak lanjut. Ini tindak lanjut LHE, harus tindak lanjut LHE yang baru ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum mendapatkan LHE-nya, bisa di-download di SID Sakip RB di tempat yang udah kita kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ini rencana tindak lanjut, tapi ini enggak Karin LHE 2025. Pokoknya yang penting disesuaikan di LHE 2025 ya Bapak Ibu ya. Oktober 2025.
Sistematika penulisan bab 1 penjelasan umum, tunjangan kinerja. Oke. Bab 2. Nih ya, Pak ya. Ini kalau bisa nomornya nomor resmi ya, Bapak ya. Nih, kita bikin merah. Jenjang kinerja 5 tahun. Ini udah sama nggak, Pak? Sama PK PK kecamatan, Pak Adi? Pak Adi? Pak Adinya nggak ada? Sudah, itu Udah udah sama Bu, sesuai PK Kecamatan yang 2025. ya? Emang ada Sama-sama. gangguan terantibum tuh ya? Ya masih ada gangguan tantribum, kecuali di PK 2026 2026 nggak ada lagi ya? nggak ada lagi. Oke, Siap. sama. Bapak, ini visi dan misi itu harusnya adanya di atas di perencanaan kinerja, bukan di perjanjian kinerja. Kalau perjanjian kinerja ini seluruh kecamatan juga ya, perjanjian kinerja ya cukup ke perjanjian kinerjanya aja. Kalau yang visi dan misi ini ada di perencanaan kinerja ya Bapak ya. Oke, siap. Ini ke Kapten. perencanaan kinerja ini, strategi dan arah. Berarti selesai ini dulu, baru perjanjian kinerja. Nah, ini kan diulang lagi nih. Perjanjian kinerja perubahan. Kita nggak ada perjanjian kinerja perubahan di 2025, Pak. Ya, Pak ya. Izin Walaupun Bu, angkanya kan tidak dari berubah, Bu Karin. izin. Ya, nggak ada. Berarti kalau nggak ada perubahan, kita nggak bikin perjanjian kinerja perubahan, Pak. Berarti dihilangin Enggak. aja yang ini. Kalau anggaran enggak ada Bu, cuman waktu itu kan dari Bupati lama di Februari ada perubahan ke Bupati baru. Kan nggak ditandatangani sama Ibu, Pak. Oh gitu, siap, siap, siap. Oke. Oke, berarti kan oke ya. Yang ada visi dan misi kayak tadi itu adanya di perencanaan kinerja ya Pak ya. Nah, strategis, visi misi, indikator kinerja, tujuan sasaran ini adanya di perencanaan kinerja. Kalau yang di perjanjian kinerja, jadi ini ya Pak ya. Ini perencanaan kinerja. Ini perjanjian kinerjanya dipindahin ke bawah. Ini kita X. Nih, ini masih perencanaan kinerja nih. Nih perencanaan strategi arah. Ini baru perjanjian kinerja. Di sini Bapak. Nah, gitu. Oke Pak. Nih, hilangin. Oke, siap. Nah, perjanjian kinerja tahun 2025 ada siap ini hilang, ini hilang. Ini rencana anggaran. Untuk rencana anggaran ini sampai kegiatan aja Pak, nggak usah sampai sub kegiatan, kejauhan. Oke Pak, yang ini nggak usah sampai ke sini, cuman sampai yang program, habis itu sama kegiatan yang di bawah ini aja. Sub kegiatan terlalu kejauhan nanti. Oke, tunggu dulu. Untuk program, Karin, Yup, Mande Karin. iya Mande. Berarti, berarti tadi visi dan misi kalau di Kota Besar kan dibuat di dake ke perjanjian kinerja tadi nak Karin. Ya. Berarti itu dipindahkan ke AT, baru beko PK PK ke bawahnya gitu. Ya, jadinya kalau Nah, siap. di bab duo komanda, di bab duo kok ada Ya, duo subbabnya. Yang C dua perencanaan, sebabnya. ya perencanaan kinerja, Hmm. yang C lagi perjanjian Mm-mm. kinerja. Kalau kan Siap, siap. kan tadi Pak Adi kalau di kota besar tadi kan bikinnya langsung di situ
perencanaan dan perjanjian Mm-mm. kinerja. Padahal di bab 2 itu yang di Ya, atas perencanaan kinerja, di bawah perjanjian kinerja. penyanyi kinerja. Berarti Nah, visi misinya masuk ke satu Ate, ya. di perencanaan kinerja ya. Hmm. Ini ini yang Ya. udah betulnya ini, Manda. Nah, untuk rencana Oh, siap, anggaran. siap. Oke, untuk rencana anggaran ini nggak perlu sampai ke sub kegiatan, cukup sampai ke kegiatan aja. Ini ke sub kegiatan nggak usah, karena terlalu rinci, susah membagi nanti. Oke, Untuk rencana anggaran hanya sampai eh, kegiatan, tidak sampai sub kegiatan. kegiatan. Mm-mm. Ya oke, rencana kali target. Oke, itu cepat. Makasih, Karin. Oke, Manda, di atas 85. Ini perbaharui lagi, Pak Adi. Ini udah sekarang nggak yang ini. Ini kalau nggak salah ada di atas, coba lihat di OPD lain ya, Pak Adi ya. Ini di atas ada yang di atas 100% memuaskan hasilnya namanya. Jadi ada di Oke, atas ini siap. satu lagi memuaskan. Coba Oke, disesuaikan. siap, Bu. Oke, kita lanjut. Sasaran oke 100% sesuai dengan Bapak, ini metodologi pengukuran kinerja. Ini metodologi aja. Habis itu di sini ada satu lagi namanya analisa capaian kinerja. Tunggu. Iya. Jadi ini kan, lihat kan Pak ya, mana dia nih tadi. Ini metodologi pengukuran. Di bawahnya, Di bab 3 ada tambahan, Bu Karin? ya, ini kan Bapak dari metodologi pengukuran kinerja, tadi langsung ke pembahasan. Ini, pembahasan ini, capaian kinerja per sasaran. Sebelum masuk capaian kerja sasaran ini ada namanya pengukuran kinerja. Metodologi sini, ini 3.2, 3.2, pengukuran kinerja. Nah, 3.3. Jadi kalau pengukuran kinerja ini semua dulu nih. Nah, 3.3 nanti ada analisa capaian kinerja. Baru masuk ke bawah sini, Pak Di. Itu ya, Pak Di ya. Jadi ini untuk semua kecamatan. Jadi kalau di bab 3 nih ada tiga subbab namanya. Yang pertama metodologi pengukuran kinerja, yang kedua pengukuran kinerjanya, yang ketiga analisis capaian kinerja. Untuk analisis capaian kinerja, jumlah rekomendasi, oke, indikator kinerja ke satu, jumlah rekomendasi perizinan tepat waktu. Realisasi ketepatan waktu, jumlah per capaian kinerja. Ini nggak usah dibikinin lagi, Pak Di. Karena ide kan udah masuk ke dalam yang di atas, yang di metodologi tadi. Jadi Siap, kecamatan Bu. juga ya. Kita karena ini bukanya punyanya kota besar, jadi kita contohkannya ke Pak Kota Besar ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini berlaku untuk seluruh kecamatan. Karena di sini sudah dibikinkan cara capaian indikator kinerjanya adalah realisasi kali ini kayak gini. Jadi yang untuk di bawah sini nggak perlu dibikinin lagi, cukup ini aja rumus untuk mencari indikator ini. Rekomendasi perizinan, jumlah rekomendasi. Ini jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non-perizinan, Pak. Yang di bawahnya harusnya bukan ketepatan waktu, rekomendasi tentang perizinannya juga. Oke ya, Pak. Ini berarti dihilangkan. Oke, siap. Nah, dihilangkan untuk indikator, ini harus sesuai. Indikatornya harus disesuaikan dengan indikator kinerja pertama. Apa indikator kinerja pertama? Rumusnya disesuaikan. Kalau ini kan jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non-perizinan.
jumlah rekomendasi. Sedangkan yang mencarinya jumlah ini persentase ketepatan waktu sesuai SOP. Disesuaikan lagi. Karin, Ya, berarti penomorannya tuh 3.1, 3.2, 3.3 itu begitu dalam sub tuh. ya. Jadi 3.1 fokus Nah, BA oke. caranya, rumus-rumusnya. Di tiga titik Ya, dua fokus ke ya. tabel, ke tabel pengukuran kinerja secara keseluruhannya. Di 3.3 Ya, itu yang ketika analisanya. analisis pengukuran. Mm-mm. Analisis capaian Mendeh. Kalau yang di tiga analisis capaian Ya, kinerja. analisa capaian kinerja kan? Mm-mm. Oke. Oke, ini disesuaikan. Kalau seandainya di atasnya dibilang jumlah rekomendasi tentang perizinan, berarti di bawahnya terkait dengan rekomendasi tentang perizinan. Kalau di atasnya tentang keterkaitan ketepatan SOP, di bawahnya juga ketepatan dengan SOP. Nah, ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan persentase. Mungkin ini pembacaan dari tabelnya aja. Pelayanan non perizinan terdiri dari ini seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini sesuaikan dengan penomoran. Jangan kayak begini karena ini akan dilihat oleh seluruh bisa di-share di PPID. Makanya ini bisa diakses oleh siapapun karena ini kan terkait dengan publikasi. Kalau bisa jangan sampai Lakip kita tuh apa lah kok kayak gitu ya. Kalau bisa diperbaiki lagi untuk daftar listnya. Ini daftar realisasi waktu pelayanan sesuai SOP, tidak sesuai SOP. Ini nanti disesuaikan lagi ya Bapak Ibu ya. Ini SOP-nya. Dari mana SOP ini? Dari Perbub nomor berapa? Habis itu yang sesuai SOP. Kalau bisa pelayanannya yang sesuai SOP, apakah ini benar? Datanya disesuaikan lagi dengan tahun 2025 ya Bapak Ibu ya. Habis itu ini kan ada nih sumbernya. Dari mana sumbernya? Apakah dari paten atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Sumber data bagian apa? Kecamatan Koto Besar 2025. Oke, perizinan dan non perizinan. Ini datanya harus data yang bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak Ibu ya. Ini dibandingkan dengan 2023. Ini perbandingannya minimal dibandingkan selama 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Ini kan baru 2 tahun terakhir. Kalau bisa ini dibandingkan dengan 3 tahun terakhir. Perbandingan capaian kinerja. Alternatif solusi keberhasilan. Nah, untuk analisis penyebab keberhasilan atau dan kegagalan atau ya bukan dan kegagalan atau kegagalan. Ini jangan kayak gini, tapi dibuatkan apa saja yang sudah dilakukan di kecamatan gitu. Pasti dalam 1 tahun ada yang telah dilakukan sama kecamatan. Jangan keberhasilan capaian ini kita tidak menyalahkan ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau bisa untuk capaian analisa capaian itu adalah apa yang dikerjakan selama 1 tahun oleh kecamatan. Karena tidak mungkin pasti kecamatan tidak akan senang kalau dibilang Allah ndak ada karaja orang kecamatan pasti nggak bisa nggak senang mendengar hal seperti itu kan makanya kita harus mengeksplorasi lebih mendalam lagi apa aja yang telah dilakukan sama kecamatan nanti disampaikan di analisis penyebab keberhasilannya apakah mereka kolaborasi antara tokoh masyarakat tokoh apa kayak gitu ya Bapak Ibu ya apakah promosi apakah menggunakan sistem informasi elektronik atau apa yang dilakukan oleh kecamatan selama 1 tahun terakhir untuk mendukung capaian kinerja ini ya Bapak Ibu ya. Yang analisis capaian kinerja, hal ini tercapai karena anggarannya buat apa gitu. Pagu anggaran bertambah banyak ditambah kegiatan. Kegiatannya kegiatan apa gitu ya Bapak Ibu ya. Dijelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di OPD tersebut. Apakah mengikuti masyarakat ada yang mengikuti atau adakah orang kecamatan yang mengikuti kegiatan atau membuat kegiatan itu disampaikan ke Bapak Ibu. Jadi tidak hanya menyampaikan ada kegiatan, pagu anggaran bertambah, kegiatan jadi bertambah. Apa kegiatannya?
apa yang dilakukan, aksi-aksi apa yang dilakukan, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ah, ah. Jadi Karin, kan, ah, ah. kalau memang begitu, Karin, Ya, tunggu tentang analisis keberhasilan tadi kan apa oke. yang telah dilakukan kan gitu. Mm-mm. Kalau misalnya kita memfasilitasi kegiatan dari kabupaten atau dari yang lainnya lah gitu, itu termasuk keberhasilan kita juga nggak? Kalau seandainya dia kalau seandainya dia berkaitan dengan indikator kinerja saat ini, ya bisa. Contoh nih, yang dinilai akib nih. Oh Ini gitu. kan ini ada nanti Ya, nilai akib yang berkaitan dengan kabupaten kan ada nilai akib sama IKM. Tapi IKM nggak serta merta IKM, apa ya? iya, Nilai akib lah. Kalau IKM itu iya. masih punyanya pelayanannya di kecamatan. Anggaplah nilai akib. Nanti di Oh nilai gitu. akib kan kita bisa kayak sekarang nih. Telah me- mendapatkan pendampingan dari bagian organisasi. Contoh, mendapatkan LHP Ya, dari betul. inspektorat kayak gitu. Habis itu sudah Mm-mm. melakukan pengisian perencanaan melewati SIPD. Nah, kan itu yang sudah Ya. dilakukan tuh. Habis itu sudah dilaksanakan monitoring oleh bagian Ada bakso organisasi bawah deh. kayak Ini gitu. kan banyak, Mbak. Ini Mbak, Mbak. Kayak kayak gitu ya Manda ya. Jadi dilaksanakan, disampaikan. Ini kan Gak apa-apa contohnya. itu udah apa tuh? ah, ah. Contohnya ini kan perizinan dan non perizinan. Apa aja yang dilakukan untuk mendapatkan perizinan dan non perizinan ini? Makanya kalau bisa Gede jangan Rabah mah. jangan jangan hanya apa aja. Sampaikan analisa kegiatan atau aksi apa saja yang telah dilakukan dalam mencapai indikator kinerja. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ini sama alternatif solusi pelayanan perizinan dan teknologi informasi. Oke, masih bisa diterima. Untuk yang efisiensi, ini kayaknya dimasukin ke dalam pagu anggaran. Presentasi hasil penerimaan kecamatan yang ditampung dalam LKPD. Jumlah usulan. Ini perbandingan dengan target akhir Renstra belum ada ya, Bapak Ibu ya. Untuk file nanti bisa diminta langsung ke Kota Besar ya, karena ini kan file miliknya milik Kota Besar. Itu tidak punya hak pula bagian organisasi untuk men-share-nya. Jadi kita butuh izin juga dari Kota Besar ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Pak Adi mau silakan di-share ya Pak Adi ke Kota Besar ke OPD yang lain ya Bapak Adi. Oke, siap. Apa yang enggak untuk Ibu? Iya, bukan untuk Karin sih, itu untuk Pak apa? Untuk saya, Pak Di. Untuk saya Pak Adi, untuk Ibunda. Iya. Oke, tambahkan, tambahkan tabel perbandingan dengan target Renstra dan target akhir Renstra. Jadi harus ada juga tabel terkait dengan ini kan tabelnya Bapak baru tabel tentang capaian tahun 2025 dan di capaian tahun 2023, 2024. Ini kan harusnya 3 tahun terakhir. Nanti di bawah sini atau sebelum pembahasan ini berbagai tahun dengan target yang tertuang dalam Renstra. Nah, ini dibikinkan tabelnya Pak. Ya Pak ya. Ini dibikinkan tabelnya, tabel indikator kinerja. eh Apa namanya? Baseline. Ah, baseline ini apa bahasa apa ya? Baseline tahun 2020. Habis itu realisasi 2025. Target akhir Renstra. Capaian akhir.
Renstra. Oke, kayak gini ya Pak Ibu ya, di indikator kinerjanya nanti dibikinkan contoh indikator kinerja pelayanan perizinan, perizinan dan non perizinan. Ini nanti disesuaikan ya Pak. Di baseline-nya berapa, berapa persen, realisasi tahun sekarang berapa persen, target akhir Renstra dilihat di Renstra, ini realisasi bagi target Renstra. Ini ya Pak Ibu ya. Tertampung. Nah, ini disesuaikan lagi datanya ya. Karena mereka orang-orang ini bisa ngelihat di data yang ada di Baprida. Kalau bisa datanya yang bisa di pertanggungjawabkan ya Bapak Ibu ya. Tertampung di RKPD. Jumlah penyelesaian masalah kotoran. Nah, analisis. Nah, ini apa? Keberhasilannya bersama-sama ini kayak yang tadi ya Pak ya, keberhasilannya dijelaskan. Nah, kenapa dia bisa berhasil itu Pak? Bukan cuma kerjasama lintas sektor berbentuk apa kerjasama lintas sektornya. Kan banyak tuh kegiatan-kegiatan kayak musrenbang, kayak musmus dan lain sebagainya. Kalau bisa eh, di, digali lebih dalam lagi ya Pak ya. Ini hasil akib tahun 2029, 97, perbandingan antara target. Nah, selain itu kegagalan capaian kinerja ini adalah belum terpenuhnya data pendukung, mengukur data selain itu penyebab kegagalan. Nah, nanti digali lagi ya Pak ya. Ini semua kegiatan yang udah kita lakukan bersama-sama kayak pendampingan dari bagian organisasi, rencana aksi kinerja telah di eh, kinerja telah dan aksi kinerja dan mengef rencana aksi telah dilakukan periwulan penyusunan perjanjian kinerja berdasarkan seluruh perjanjian. Jadi kayak gini kira-kira analisis penyebab keberhasilannya diuraikan apa saja yang sudah kita lakukan kayak gitu ya Pak Ibu ya. Penyusunan perjanjian kinerja telah telah berdasarkan capaian kinerja tahun tahun sebelumnya. Nah, ini penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan rencana kinerja, pendampingan, bukan pendampingan kinerja tahun sebelumnya telah disusun IKU SK indikator kinerja utama dalam kurung IKU. Nah, kayak gitu. Jadi dibikinkan apa saja yang telah kita lakukan, Bapak Ibu, dieksplor lagi. Ini mungkin secara garis-garis besarnya yang kecil, ringkas-ringkas saja. Kalau di OPD itu bisa menampilkan yang banyak lagi, boleh. Makanya kalau Lakip ini pas orang ngelihat tidak cuma datanya aja, tapi bisa ngelihat apa saja yang telah dilakukan di OPD tersebut. Jadi jatuhnya bisa jadi untuk profilnya dari OPD.
Nah, harapannya dari Lakip ini bisa menjadi eh, kebutuhan atau feedback di perencanaan selanjutnya. Kayak kemarin kan kita ada permasalahan di RKPD ya Bapak Ibu ya, di RKPD usulan yang tertampung di RKPD. Berkat adanya pembahasan dari Lakip kita jadi paham, kita jadi tahu kalau ini indikatornya tidak relate lagi di kecamatan. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Mungkin ini juga kayak kalau kegagalannya nanti kegagalan berdasarkan eh, rekomendasi dari inspektorat juga boleh. Analisanya dari inspektorat ini kegagalannya karena apa? Masukkan aja di sini. Kegagalan yang ada di inspektorat itu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk sakit perbandingan. Nah, untuk PMPRB ini udah nggak ada lagi. Ini udah dari tahun 2022 PMPRB sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Ini dihilangkan. PMPRB nggak ada lagi. Kan di APK juga nggak ada lagi kan? PMPRB ini nggak ada lagi karena sudah ada perubahan regulasi dari Kemenpan. Untuk PMPRB itu indikatornya indikator outcome semua, indikator makro semua. Makanya kita tidak per OPD lagi penilaian mandirinya. Kita sudah di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Oke, kalau untuk nilai akib ini bisa diambil nilainya dari nilai IKM yang disusun oleh Bapak Indra Kadican ya Pak ya. Ada yang pernah Karin share di grup. Itu kan udah ada ya. Masukin ke sana. Realisasi anggaran. Oke. Itu realisasi anggaran itu sampai ke kegiatan aja ya Pak ya. Jangan sampai ke sub kegiatan terlalu panjang jadinya. Ini apa? Oke, ini efisiensinya 0%, efisien, efisien. Oke, bolehlah. Dari tabel di atas simpulkan. Oke, ini kesimpulan aja. Kita lihat ke ini sarannya kalau bisa jangan gini ya, Pak ya. Prioritas utama dalam upaya perbaikan melihat dari tahun perbaikan meningkatkan kualitas dan kerugian penyiaran. Ah, untuk saran dan perbaikan, itu saran dan perbaikan terhadap perbaikan kinerja Bapak Ibu, bukan hanya perbaikan di dalam lakipnya saja. Contoh gimana rekomendasi untuk memperbaiki kinerja sakitnya, rekomendasi perbaiki IKM-nya, rekomendasi untuk memperbaiki mm, kasus-kasus tadi, kayak gitu ya Bapak Ibu ya, untuk diupaya perbaikan. Oke. Mungkin itu aja di kecamatan. Ini berlaku untuk seluruh kecamatan. Apakah ada pertanyaan? Oke, untuk yang Karin tanda itu bisa dikirim di grup karena tidak semua teringat kan. Nanti ini Karin masukin ke dalam YouTube. Jadi bisa dilihat lagi di YouTube-nya Bapak Ibu ya. Karin masukin YouTube bagian organisasi. Tujuannya untuk publikasi dan dokumentasi. Jadi kegiatan hari ini bisa diulang lagi mengikutinya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja untuk apa? Tunggu Karin tambahkan Ada tabel. sedikit, Karin. Oke. Nah, eh, menurut Mande, kan tadi Mm-mm. ada dari Tumang tuh bagaimana caranya kami mendapatkan kan begitu. Mendapatkan Jadi apa itu? ini mendapatkan apa ini form ini gitu atau mendapatkan tulisan ini Mm. sesuai dengan yang telah diperbaiki dengan yang kita catat ini kan gitu. Atau yang perubahan-perubahan itu saja yang akan keluar di YouTube itu untuk tetap kita memakai konsep kita awal. Ini kan karena dicontohkan dari Kota Besar, Ya. otomatis kami itu memakai apa Kota Besar kan gitu. Atau Enggak perlu. Kita yang sesuaikan dengan punyanya kecamatan. Kalau kecamatan punya, nah dia sesuaikan dengan punya kecamatan. boleh. Oke, oke. Kalau mau punyanya kota besar juga boleh. Tapi dia nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Maksudnya di setiap OPD itu akan ada itu juga. Dimanapun OPD-nya nggak cuma kecamatan. Cuman kan kecamatan ini dia indikatornya sama semua. Disesuaikan dengan OPD masing-masing boleh juga. Mau ambil yang punyanya Pak Adi nanti diminta sama Pak Adi juga boleh. Ini file yang ini nanti kirim-kirim ke Pak Adi lagi.
Nah, habis Oh itu gitu. kegiatan Siap-siap. kita hari ini, kegiatan kita yang ini nih nanti Karin upload di apa? Karin upload di YouTube. Nanti linknya Karin bagikan. Untuk berita acara nanti Karin bikinkan berita acaranya dulu, baru Karin upload lagi di tim di grup Lakip kita di grup Lakip gitu. Di grup Lakip. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, boleh pertanyaannya. Kalau enggak, Karin izin share apanya berita acaranya. Mungkin pembahasannya nggak jauh beda dari sana. Untuk yang penting Lakip adalah laporan akuntabilitas kinerja. Yang namanya akuntabilitas itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, dapat dipertanggungjawabkan. Makanya namanya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sesuatu yang bisa dihitung atau dipertanggungjawabkan ya Bapak Ibu ya. Izin untuk kita share berita acaranya. Mungkin nama-namanya bisa peserta yang hadir hari ini untuk di kecamatan bisa disampaikan ke Karin karena Karin nggak hafal semua namanya. Ini tadi baru masukin nama Pak Adi Supriyadi. Apakah benar namanya Pak? Mas Suarsih pakai H. Nggak pakai H ya Enggak, belakangnya. Suwarsi Betul. aja. Pakai aja. Ya nggak usah lah. Oh gitu. Nanti saya kirim lagi. Oke, nanti kalau bisa dikirim nama-namanya, nanti bisa ambil absen di absen juga di SID Sakip RB, biar kalian bisa bikin namanya di sini. Fidra ini. Fidra ini. Mm-mm. Oke. Gelarnya apa Mande? SAG Emsos. S A G L lah. M. Emsos. Ini A ketiknya. Ah, tuh. S. Oke, gitu ya. Oke, siapa Siap, lagi siap. tadi yang hadir hari ini? Siapa yang hadir hari ini ya? Hafiz Pasita. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar. Zetria SAP. Zetria SAP Kecamatan Timpeh. Yang dari Kecamatan Pulau Punjung tadi ada namanya boleh Leniwati juga satu apa? Leniwati SAP. Leniwati SAP. SAP. Ah, tuh Oke. siap. Yang dari Kecamatan yang dari Kecamatan Pulau Punjung tadi masuk tapi kayaknya nggak ada lagi ya, keluar ya. Kak, Ada tolong nih. Intan Diana. Oh, ini Koto Salak, Rafni, yang di yang Kecamatan Intan, Kak Intan Diana bisa dikirim di kolom chat namanya. Baik, Kak. Heeh. Iya, Nggak putus-putus bisa dikirim di kolom komentar. Foto iya besar. Kak, iya Kak. Baik. Pak Suarsi dari Kecamatan Asam Jujuhan. Berarti yang tidak hadir hari ini Silago ya, Kecamatan Asam Jujuhan. Fidriani, Kecamatan Sitiung. Ini, astagfirullah. Kecamatan Sitiung. Nafis Pasita, Tiumang. Eh, Kecamatan Kotosala. Oke, ada lagi? Itu Kecamatan Timpah itu ada, Bu. Kapan namanya, Dan? Oh, ini tadi nih Timpeh nih. Ini ada Pak, Timpeh Pak. Udah ada dia. Nih yang Pak Zetria SAP Pak. Oh ya. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asbon? Nah, itu berdua Bu dari tim kan. Oh gitu. Pak Asbon, Asbon aja ya Pak ya. Pak Asbon, Kecamatan Timpeh. Pak Adi, beli nasi lagi makan siang.
Boleh Ya, sendiri ya. Oke, yang Bu dari Karin. iya Pak, ada pertanyaan lagi boleh Pak? Ya, izin terkait, makasih banyak atas pendampingan untuk penyesuaian Iya, laki iya kami Pak. atas nama kecamatan. Ya, makasih banyak. Terus yang pertanyaannya, eh, itu harus segera ke deadline-nya Kalau kami harus. seandainya, kalau dalam peraturannya di Permenpan itu eh, untuk perangkat daerah terakhir tanggal 28 Februari atau 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berarti di Februari ya Pak ya. Oke, makasih banyak Bu. Iya, berarti bulan puasa dikejar ya Pak, berapa hari lagi? Oke, udah semua Bapak Ibu dari kecamatan ini, berarti kita ada kecamatan Pulau Punjung. Berarti kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 11 kecamatan, kita ada 8 kecamatan yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dari kecamatan. Mungkin bisa dilihat dulu eh, dan dipahami hasilnya. Hasil dari berita acaranya, Bapak Ibu ya. Ini tadi kan untuk tingkat efisiensi, rumus tingkat efisiensinya masih kurang rapi. Tinggal di copy paste aja dari yang kalian kirim sekarang ini ya, Bapak Edi ya. Atau di metodologi, nanti dimasukin yang ini, metodologi yang 3.1, masukkan pada metodologi pengukuran Laporan kinerja pada bab 3.1. Nah, ini kata-kata ini dimasukin aja semua ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Tingkat efisiensi sampai ke bawah itu langsung dimasukin aja semuanya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau ada masukan yang lainnya. Kalau bisa dipahami, nanti kita paham. Nampak Pak? Oke Pak, gimana Bapak Ibu? Kalau udah oke, kita tutup. Oke. Oke, masih ada kalau ada pertanyaan kita akan usaha jawab. Kalau tidak, kita tutup untuk kecamatan. Oke, Bapak Ibu ya, untuk kecamatan berarti kita udah setujui semua ya, Bapak Ibu ya. Dapat sertifikat kan. Untuk sertifikat itu kemarin ada kita kegiatan yang di awal banget, ada kegiatan sertifikatnya sudah bisa di-download di SID Sakip RB ya, Bapak Ibu ya. Bisa di-download di SID Sakip RB yang sudah mengikuti kegiatan di awal yang pertama kali yang ada sosialisasinya itu bisa mendownload sertifikatnya di SID Sakip RB. Sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin adalah kalau tidak ada pertanyaan kita selesaikan dulu. Pas. Pas. Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu dari kecamatan yang sudah hadir saat ini. Dari 11 kecamatan, Alhamdulillah sudah ikut 8 kecamatan pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kecamatan yang belum sempat ikut serta bersama kita hari ini bisa mengikuti lain kali atau bisa mengikuti Zoom, bukan Zoom, mengikuti melalui YouTube saja karena kita pendampingan kecamatan satu untuk semua. Tapi jika ada pertanyaan dan lainnya bisa di chat aja Karin karena kalau di telepon seringan Karin lagi fokus di telepon buyar gitu. Jadi Karin jarang angkat telepon karena itu. Pas lagi fokus di telepon buyar, kalau di chat bisa Karin membalas nyambi-nyambi gitu ya Bapak Ibu ya. Atau kalau ada butuh untuk buat jadwal Zoom, sampaikan aja. Karin, kami mau Zoom sekarang kayak gitu. Nanti kita akan fasilitasi insya Allah untuk Zoom masing-masing dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Oke ya Bapak Ibu ya.
Berhubung sekarang mau bulan puasa, kita ucapkan juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga eh, walaupun kerjaan kita menumpuk, ibadah puasa kita masih tetap eh, berjalan dengan hikmat ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Pak Adi ya, sama Pak Adi nih banyak salahnya nih. Sama Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu Kecamatan. Kita akhiri, kita tutup untuk sesi pada kecamatan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi boleh wabarakatuh. meninggalkan ruangan dan untuk sertifikat bisa di-download di SID Sakip RB ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Rida aja bisa nanti jam setengah dua nggak? Eh, Karena belum absen juga, udah jam istirahat juga. Tanya Nggak apa-apa ya? licin, Kak. Tanya Oke licin, aja licin ya. sholat. Ya, Nah, ya sampai kakak Icingnya aja. oke, Kak Oke. Karin. Oke, terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.